Pura-pura bahagia. Iya, itu kita. Sahabat bahan kain, bertemu lagi bersama kami bahankain.com. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial tas ala Japanese style dengan menggunakan kain kanvas Gatot Kaca dan furingnya menggunakan bahan bacu. Oke, penasaran kan dengan cara pembuatannya? Tetap pantengin channel kami dan check it out. Nah, langkah pertama kita menyiapkan alat dan bahannya ya sahabat. Ada kain kanvas Gatot Kaca, lalu ada kain belacu, lalu kita sediakan pola juga, dan ada tali webbing dua, satunya ukuran 40 cm, satunya ukuran 23 cm. Lalu ada logo, ada kepala resleting, dan tentu juga ada resletingnya ya. Nah, selanjutnya kita akan memotong alat dan bahannya ya. Nah, ini adalah pola yang telah kita potong teman-teman dari bahan kanvas, lalu bahan furingnya, dan tali webbing. Yuk kita mulai menjahit bagian badan tas. Nah, langkah pertama kita jahit terlebih dahulu bagian bawahnya ya teman-teman. Ini dengan ini kita jahit, setelah itu nanti kita balik seperti ini dan kita tindas dari luar ya. Oke. Nah, ini kita jahit sekitar 1 cm ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian yang sudah kita jahit ya teman-teman. Ini bagian dalamnya seperti ini. Lalu saat kita balik seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menjahit bagian sininya ya. Nah, jadi kampu ini kita arahkan ke dalam seperti ini. Dan kita jahit tindas di pinggirnya. Begitupun juga bagian sini ya. Kita jahit sekitar setengah senti atau 2 mili ya teman-teman. Nah, ini hasil setelah jahitannya kita tindas ya. Ini nampak luarnya, lalu ini nampak dalamnya. Selanjutnya kita akan memasang bagian depan ya. Ini bagian bawah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita menjahit bagian bawah ini dan menindas jahitan, selanjutnya kita akan memasang bagian depan tas ya. Nanti akan kita jahit sekeliling di pinggir ini, disatukan dengan pinggir ini ya. Nanti jangan lupa untuk bagian sudutnya kita cekris atau gunting sedikit sekitar 8 mili agar mempermudah kita menjahit ya. Nanti bentuknya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti jangan lupa untuk dicekris bagian sudut. Langkah pertama kita pertemukan bagian ujung dengan ujung ya, lalu kita pentuli sekelilingnya dan jangan lupa untuk menggunting sedikit bagian sudut. Oke. Nah teman-teman, ini adalah hasil setelah kita menjarum pentul sekelilingnya ya. Jangan lupa untuk bagian sudut ini dicekris ataupun digunting sekitar 8 mili ya. Nah, bentukannya seperti ini setelah digunting ya. Oke, setelah itu kita jahit sekeliling sebesar 1 cm ya. Nah, ini hasil dari kita menjahit sekelilingnya ya teman-teman. Selanjutnya kita balik bagian luar seperti ini. Nah, lalu kita pasang tali webbing. Tali webbingnya ada 2,
ukuran 40 cm panjangnya sama 23. Nah, untuk ukuran 40 cm nya kita lipat menjadi satu seperti ini, lalu kita pasang di bagian tengah dari sisi ya, seperti ini. Kita betulin dulu. Nah, lalu untuk bagian samping, tali webbing yang ukuran 23 cm panjangnya. Nah, ini kita lekukkan seperti ini, lalu kita pasang di bagian ujung samping seperti ini ya. Dipaskan bagian sini, lalu kita bentuk, kemudian kita jahit ya dua sisi ini ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, ini adalah hasil tali webbing yang telah kita jahit di pinggirannya. Lalu tadi kan masih ada sisa seperti ini ya teman-teman, jangan lupa untuk dipotong ujungnya ya, biar rapi. Selanjutnya kita akan menjahit bagian resleting ya. Resleting ini kita jahit dengan kain yang telah kita potong seperti ini. Nah, langkah pertamanya nanti kita lipat, kita jahit bagian pinggir seperti ini, lalu kita pasang di bagian pinggir resleting seperti ini. Kita jahit pinggirnya seret, lalu kita jahit kembali pinggirnya. Setelah itu nanti kita jahit pinggirnya lagi seperti ini ya. Oke, mari kita menjahit ya teman-teman. Nah, ini kan ada dua ujung. Nah, kita cukup menjahit ujung salah satunya ya teman-teman. Kita lipat sekitar setengah sentimeter, lalu kita lipat lagi. Setelah itu kita jahit, atau teman-teman bisa ngelipat satu kali aja langsung dijahit juga bisa. Oke. Nah, ini biar rapi, aku mau lipat dua kali. Nah, ini hasil yang telah kita jahit ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menjahit, menempelkannya pada bagian resleting seperti ini. Nah, untuk bagian tidak dijahitnya kita rekatkan, paskan dengan ujungnya seperti ini ya. Nah, seperti ini bentuknya ya teman-teman. Lalu kita jahit sekitar setengah sentimeter. Oke. Nah, ini hasil setelah kita jahit pinggirannya ya teman-teman. Lalu ini hasil luarnya. Setelah itu bagian ujung sini kita buka sedikit, lalu bagian ujungnya kita tekuk seperti ini dan kita jahit ya. Setelah jahit bagian pinggir sini, nanti kita tindas juga bagian pinggir sini sampai ujung sekitar 2 mili ya teman-teman. Nah teman-teman, inilah hasilnya, nampak bagian luarnya, lalu ini nampak bagian dalamnya. Selanjutnya ini akan dipasang di bagian tas. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasang label yang kita miliki ya. Masangnya di mana? Di samping yang di bawah tali webbing sini ya teman-teman. Atau kalau teman-teman ingin berganti arah dan tempat bisa banget ya. Jangan lupa untuk memberikan jarum pentul dan nanti kita jahit bagian sini ya, bagian pinggirnya.
Nah, ini hasilnya ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita akan memasang resleting. Nah, ini adalah resleting yang sudah kita jahit tadi. Kita pisahkan seperti ini. Lalu bagian yang sudah kita jahit, ujungnya seperti ini, akan berada di sisi sini ya. Kita akan mencari titik tengahnya terlebih dahulu ya, seperti biasa. Dilipat terlebih dahulu, lalu dipotong gunting dikit seperti ini. Begitu juga bagian dari tasnya ya. Cari tengahnya. Lalu nah, lalu akan kita paskan sini dan beri jarum pentul. Nah, setelah itu kita juga memasang di bagian sisi satunya ya, seperti ini ya teman-teman. Lalu jahit sekitar 1 cm. Nah teman-teman, ini adalah hasil setelah kita memasang bagian resletingnya ya. Bagian luar nampaknya seperti ini, bagian dalam seperti ini. Selanjutnya kita akan menjahit bagian furing. Nah teman-teman, setelah kita menjahit bagian utama dari tas itu, kita akan menjahit bagian furing dari tas. Jadi langkahnya itu sama seperti menjahit bagian utama bahannya ya. Nah seperti ini, nanti bagian bawahnya kita satukan, lalu bagian depan tasnya juga kita satukan seperti ini ya. Jahit, caranya sama aja kok, simple. Ayo kita menjahit. Nah teman-teman, ini adalah bagian furing yang telah kita buat. Langkahnya sama dengan membuat bagian bahan utamanya ya. Nah setelah jadi seperti ini, kita akan menggabungkannya dengan bahan utama. Caranya gimana? Ini bahan utama yang bagian baik ada di luar, lalu furingnya kita keluarkan, bagian buruknya seperti ini ya. Jadi bagian baik akan bertemu dengan baik seperti ini. Kita masukkan bagian bahan utama ke dalam furingnya seperti ini. Lalu kita pertemukan ujung dengan ujung, tengah dengan tengah. Setelah itu nanti kita pentulin, dan nanti kalau kita jahit, kita menyisakan sedikit bagian yang tidak dijahit biar bisa membaliknya ya. Oke. Nah ini bentuk sekelilingnya ya teman-teman, yang telah kita beri jarum pentul. Nanti kita jahit sebagian, lalu kita sisakan yang tidak dijahit sedikit buat dibalik ya. Oke, mari kita jahit ya teman-teman. Nah teman-teman, ini hasil dari kita menjahit sekelilingnya dengan furing ya, dan menyisakan sedikit agar biar bisa dibalik. Lalu kita balik ya teman-teman. Nah jadi seperti ini. Lalu tadi sisa yang belum kejahit ini kita beri pentul dan kita rapikan. Nanti kita jahit sekeliling ini ya teman-teman. Kita pentuli dulu bagian yang kebuka. Nah teman-teman, ini sekeliling yang sudah kita pentuli seperti ini. Lalu nanti kita jahit sekitar setengah senti ya sekelilingnya ya. Oke, mari kita jahit.
Nah, teman-teman, ini hasilnya setelah kita jahit pinggir sekelilingnya ya. Seperti ini. Lalu setelah itu kita akan memasang kepala resleting pada resletingnya ya. Nah, langkah pertama, pada bagian ujung ini kita sematkan sedikit. Lalu bagian sampingnya juga kita sematkan. Lalu perlahan kita tekan ujungnya ya, seperti ini. Lalu kita tarik, sudah. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita akan menjahit bagian penutup dari ujung resleting. Caranya gimana? Ini bagian ujung kita lipat seperti ini. Lalu kita jahit pinggirnya, shred, lalu kita balik. Nanti udah jadi kotakan, bentuknya seperti ini. Lalu kita masukkan, kita pasang di ujung sini ya. Oke, mari kita jahit. Nah, teman-teman, ini adalah penutup ujung resletingnya ya. Jadi caranya gimana? Ini kita lipat sekitar setengah sentimeter. Bagian ujungnya kita lipat seperti ini, lalu kita satukan seperti ini, dan kita jahit di pinggirnya sekitar 1 atau setengah sentimeter ya teman-teman. Oke, mari kita jahit. Nah, seperti ini, lalu kita balik ya. Bisa menggunakan bagian ujung gunting. Nah, jadi lalu kita pasang di ujung resleting seperti ini. Nah, kita pasang seperti ini, lalu kita jahit pinggirnya. Sudah deh. Nah, ini adalah hasil yang kita jahit ya teman-teman. Hasil dari penutup ujung resleting ya, seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah hasilnya setelah kita menjahit ujung dari resleting ini. Seperti ini. Tampak seperti biasa ya. Lalu ini kita masukkan ke dalam seperti ini. Lalu bagian panjangnya kita masukkan ke bagian bolongan ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Lucu kan? Mudah sekali teman-teman bisa membuatnya di rumah. Nah, teman-teman, ini adalah hasil dari tas Jepang style. Teman bisa mengkreasikannya di rumah dengan tentu saja menggunakan bahan kain yang ada di bahankain.com. Tetap pantengin keseruan yang ada di bahankain.com. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Bye-bye. Aduh, mules aku.